Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Sejarah Peminatan ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Kerajaan Sunda Pajajaran yang beranggotakan terdiri dari 11 orang. Kerajaan Sunda atau Pajajaran. Letak dan berdiri Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda adalah kerajaan yang pernah ada antara tahun 932 dan tahun 1579 Masehi. Tepatnya berada di bagian barat Pulau Jawa. Sekarang bagian dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah sekarang. Nah, teman-teman tahu nggak? Kerajaan ini juga pernah loh menguasai wilayah di bagian selatan Pulau Sumatera. Kerajaan ini merupakan penerus dari Kerajaan Tarumanagara yang bercorak Hindu dan Buddha. Kemudian, pada sekitar abad ke-14, diketahui bahwa kerajaan ini telah beribu kota di Kawali, serta memiliki 2 kawasan pelabuhan utama di Kalapa dan Banten. Kerajaan Sunda ini runtuh setelah ibu kota kerajaan ditaklukkan oleh Maulana Yusuf, tepatnya pada tahun 1579. Sementara sebelumnya, kedua pelabuhan utama kerajaan Sunda itu juga telah dikuasai oleh kerajaan Demak, yaitu pada tahun 1527. Nah, Kalapa ditaklukkan oleh Fathahillah dan Banten ditaklukkan oleh Maulana Hasanuddin. Pemerintahan. Politik dan struktur pemerintahan Kerajaan Sunda Pajajaran ini menganut sistem pemerintahan feodal. Di dalam buku Sejarah Indonesia, Masa Hindu-Buddha 2013, karya Suwardono, struktur pemerintahan Kerajaan Sunda terdiri dari 1. Prabu atau Raja, 2. Putra Mahkota, yang ketiga Mangkubumi, yaitu Perdana Menteri, yang keempat Mantri atau Menteri, yang kelima Wado, yaitu pemimpin prajurit kerajaan, yang keenam Syah Bandar, yaitu kepala pelabuhan. Nah, jadi dalam mengurusi daerah-daerah bawahan ini, Raja mengangkat kepala-kepala daerah yang bertanggung jawab langsung terhadap Mangkubumi dan Raja. Itu sosial dan ekonomi. Di dalam buku sejarah kerajaan-kerajaan besar di Nusantara pada tahun 2017, yaitu karya Sri Wintala Ahmad, mayoritas masyarakat kerajaan Sunda ini bekerja di sektor agraris. Kejayaan dan kemundurannya. Nah, sebelum kita masuk kepada kejayaan dan kemunduran, kita harus mengetahui dulu awal mula dari Kerajaan Pajajaran. Jadi, Kerajaan Pajajaran berdiri pada tahun 932 Masehi dan berakhir pada 1597 Masehi. Menurut naskah kuno Carita Parahyangan yang ditulis pada abad ke-16 Masehi, Kerajaan Pajajaran merupakan gabungan 2 kerajaan, yakni Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Ilustrasi Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan Hindu yang terbentuk dari bersatunya Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Sebelum bergabung, kedua kerajaan itu masuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanagara. Pasca Tarumanagara kalah dari Sriwijaya, kedua kerajaan memberontak dan melepaskan diri. Setelah melepaskan diri, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh mendeklarasikan diri sebagai kerajaan yang berdaulat. Konon katanya, kedua kerajaan ini hampir berperang. Setelah Raden Baribin dari Kerajaan Majapahit mengungsi ke Kerajaan Galuh, Raden Baribin diterima dengan baik oleh Raja Kerajaan Galuh, yaitu Dewa Niskala. Raden Baribin lalu menikahi salah satu anak dari Raja Dewa Niskala, yakni Ratna Ayu Kirana. Pernikahan ini menyulut amarah Raja Susuk Tunggal dari Kerajaan Sunda. Dewa Niskala dianggap melanggar aturan adat yang telah ditetapkan setelah peristiwa Bubat. Pertikaian kedua raja pun berhasil diredam oleh Jayadewata, anak dari Raja Dewa Niskala yang juga menantu dari Raja Susuk Tunggal. Lalu, Jayadewa mendamaikan dengan memberi syarat kedua raja harus turun tahta dan menunjuk seorang untuk meneruskan tahtanya. Raja Dewa Niskala dan Raja Susuk Tunggal sepakat menyerahkan tumpuk kekuasaan kepada Jayadewata.
Terpilihnya Jayadewata sebagai raja menandakan bersatunya kedua kerajaan tersebut. Jayadewata kemudian diberi gelar Sri Baduga Maharaja atau lebih dikenal dengan Prabu Siliwangi yang memerintah kerajaan Pajajaran pada tahun 1482 hingga 1521 Masehi. Kita masuk pada masa kejayaan kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran meraih masa keemasan atau kejayaan pada era pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Untuk menyejahterakan kerajaan dan rakyatnya, Prabu Siliwangi memberikan perhatian lebih pada pemuka agama. Selain itu, Prabu Siliwangi juga membuat ulang sistem pemungutan upeti. Prabu Siliwangi ini juga memperkuat kekuatan armada perang. Dia juga membangun dan memperkuat sistem pertahanan ibu kota dengan membuat parit pertahanan sehingga tidak mudah diserang oleh kerajaan lain. Nah, kemudian kita masuk kepada kehancuran kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran hancur setelah mendapat serangan dari sejumlah kerajaan Islam, yakni Kerajaan Banten dengan bantuan Kerajaan Cirebon dan Kerajaan Demak. Awal mula kehancuran kerajaan Pajajaran ini terjadi pada saat pengaruh ajaran Islam mulai menyebar di bumi Pasundan dan membuat resah Prabu Siliwangi. Upaya pembatasan perdagangan Muslim yang masuk dan singgah di pelabuhan kerajaan Sunda pun dilakukan. Namun, upaya ini tak berhasil. Pada tahun 1527, Kesultanan Banten dan Cirebon meningkatkan tekanan pada kerajaan Pajajaran dengan merebut pelabuhan Sunda Kelapa yang melemahkan Pajajaran dan Portugis. Lalu, pada tahun 1570, Raja Banten, yaitu Maulana Yusuf, berhasil menaklukkan kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan bercorak Hindu terakhir yang eksis di Pulau Jawa. Masa kejayaan hingga raja berkuasa. Raja-raja kerajaan Pajajaran semasa berdiri, kerajaan Pajajaran hanya diperintah oleh 6 raja sebelum akhirnya hancur. Ke-6 raja tersebut adalah sebagai berikut. Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, yaitu pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Yang kedua, Surawisesa, yaitu pada tahun 1521 sampai 1535 Masehi. Kemudian, Ratu Dewata pada tahun 1535 sampai tahun 1543 Masehi. Kemudian, Ratu Sakti, yaitu pada tahun 1531 sampai 1551 Masehi. Kemudian, Ratu Nila Kendra pada tahun 1551 sampai 1567 Masehi. Kemudian, Raga Mulya pada tahun 1567 sampai 1579 Masehi. Terakhir, kita masuk ke peninggalan kerajaan Pajajaran. Nah, sebagai salah satu kerajaan besar yang pernah ada di Indonesia, kerajaan Pajajaran meninggalkan sejumlah jejak peninggalan. Peninggalan itu terdiri atas berbagai bentuk seperti kitab, prasasti, dan tugu. Berikut ini adalah peninggalan kerajaan Pajajaran yang masih bisa dilihat hingga saat ini. Yang pertama, prasasti Cikapundung. Yang kedua, prasasti Pasir Datar. Yang ketiga, prasasti Sunda Portugis. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.